Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Supardili, Direktur Baitul Mal Bestari Indonesia. Kali ini teman-teman, saya akan membahas membedah buku guru saya, ya, Dede Way, yang ditulis oleh Pak Eri Sudewo. Ini pembahasan tentang buku Dede Way yang pertama, dan saya hanya akan memberikan sedikit pengantar saja. Yang pertama adalah buku ini ditulis Pak Eri, dan Pak Eri itu sosok yang pertama dia praktisi, ya. Jadi beliau itu menulis buku ini ketika setelah beliau masa baktinya di Dompet Duafa selesai. Artinya buku ini adalah uraian ungkapan dari serangkaian pengalaman-pengalaman beliau. Dan seorang praktisi yang kemudian menulis buku itu tentu saja lebih punya ruh, lebih punya jiwa, ya, karena ia mengalami terlebih dahulu baru menuliskan pengalaman-pengalamannya. Ini berbeda dengan misalnya pengamat atau peneliti. Ia punya jarak dari hal-hal yang dialami itu kemudian, ya, sehingga buku ini menjadi sangat luar biasa. Yang kedua, Pak Eri Sudewo adalah pelopor, ya. Beliau ini pelopor di dunia zakat, infak, sedekah, wakaf, ya, dalam filantropi Islam lah, gitu ya. Ia kemudian bisa menghasilkan berbagai macam konsep, berbagai macam standar bahkan, dan berbagai macam program yang untuk orang lain itu sesuatu yang mungkin aneh, ya, mungkin tidak biasa di zaman itu, mungkin sesuatu yang sama sekali orang tidak memikirkan itu gitu kemudian, ya, tetapi oleh beliau malah bisa menjadi program yang sangat detail. Yang ketiga, Pak Eri Sudewo adalah bukan ustadz, ya. Jadi kenapa bukan ustadz ini saya highlight, ya? Karena ia bukan ustadz, maka ia bisa punya kreativitas tingkat tinggi, ya. Ia punya kebebasan berpikir. Ia bisa punya free thinking begitu kemudian, ya. Bukan berarti ustadz tidak bisa begitu, ya. Tetapi seringkali kalau kita ustadz itu ada batasan-batasan, ya, yang seringkali khawatir untuk keluar dari batasan itu, ya. Nah, karena bukan ustadz, maka Pak Eri Sudewo kemudian bisa melakukan berbagai macam terobosan yang kira-kira sepertinya kalau beliau ustadz, terobosan itu agak sangat sulit untuk dilakukan, ya. Jadi di satu sisi, ya, itu sebuah kelebihan tentu saja, ya. Sementara di sisi lain, Pak Eri Sudewo karena ia bukan ustadz itu, maka memiliki keterbatasan dalam pemahaman tentang dunia yang ia masuki. Nah, gitu, ya. Jadi salah satu contoh misalnya di buku ini diungkapkan, apakah masyarakat boleh menangani, mengurusi, mengelola zakat, ya? Untuk menjawab itu, Pak Eri Sudewo harus menunggu kedatangan Syekh Yusuf Qaradawi ke Indonesia, ya, dan langsung menanyakan hal itu kemudian. Nah, kalau ia ustadz, ya, kalau ya ustadz, sangat mungkin malah hal seperti itu kemudian tidak terjadi, ya. Yang keempat, Pak Eri ini adalah wartawan, ya. Beliau wartawan di Harian Republika yang tentu saja genetiknya wartawan itu adalah orang yang sangat kritis, orang yang sangat analitis, ya, orang yang sangat jeli melihat permasalahan. Yang kelima yang menarik dari sosok Pak Eri Sudewo adalah beliau ini oposisi, ya. Artinya
beliau tidak berada di pemerintahan, ya itu sudah sangat jelas. Beliau bukan birokrat, meskipun sekarang jadi ketua RT ya, tetapi beliau bukan birokrat yang kemudian harus terkungkung oleh aturan-aturan birokrasi. Dan karena beliau ini oposisi, dalam artian selalu bisa kritis kepada kondisi yang ada sekarang, kepada kebijakan-kebijakan pemerintah. Justru hal itulah yang kemudian mendorong beliau untuk bisa melahirkan sebuah lembaga pelopor, ya, lembaga pertama yang mengelola zakat di Indonesia, Dompet Duafa, yang sampai sekarang tentu saja semua orang pasti mengakui bahwa Dompet Duafa adalah lembaga yang luar biasa. Ya, nah itu terkait dengan sosok Pak Eri Sudewo. Yang kedua terkait dengan buku ini, DDW ini saya melihat ia menjadi buku yang holistik, ya, buku yang membahas tema-tema besar dari dunia perzakatan, ya, membahas hal-hal strategis di dunia perzakatan itu, dan itu tentu saja menjadi sangat penting agar semua praktisi nantinya bisa belajar. Yang kedua, di buku ini syarat akan banyak sekali ide-ide yang kemudian bisa menelurkan berbagai macam gerakan masyarakat madani, ya, civil society, untuk kemudian melakukan kebaikan dan perbaikan di masyarakat. Yang ketiga, buku ini kritis, ya, artinya dia bisa melihat masalah tidak hanya di permukaan tetapi masuk ke dalam, ke akar masalahnya, melihat masalah bukan hanya yang tersurat begitu, ya, tetapi juga bisa sampai melihat masalah itu sampai ke hal yang tersirat di masalah tersebut kemudian. Nah, buku ini juga kemudian menawarkan alternatif solusi-solusi yang strategis dari permasalahan itu, ya. Jadi buku ini menangkap ini loh permasalahan masyarakat kita, gitu ya, kemiskinan, keterbelakangan, ya, terkungkung oleh kekuatan-kekuatan luar yang besar dan luar biasa, begitu ya. Nah, di sisi lain kemudian buku ini juga memaparkan solusi-solusi strategis, ya, solusi-solusi permanen dari permasalahan-permasalahan itu. Nah, yang kelima tentu saja karena penulis buku ini juga masih manusia, begitu ya, tentu masih ada, saya melihat ya secara pribadi masih ada kekurangan-kekurangan, ya, kekurangan cerita kalau menurut saya, ya, Pak Eri, ya. Jadi cerita ini menjadi penting sebetulnya karena justru cerita ini yang seringkali lebih bisa diingat oleh pembaca, ya. Jadi cerita tadi misalnya seperti Pak Eri ketemu dan bertanya dengan Ustadz Yusuf Qardawi, itu menjadi sesuatu yang teringat, gitu ya. Nah, yang kedua, detail-detail tentu saja masih kurang, ya. Memang buku ini bukan untuk buku teknis panduan, gitu ya, tetapi panduannya panduan strategis, bukan panduan teknis. Yang ketiga, buku ini juga kalau menurut saya akan sangat lebih baik kalau dimunculkan juga ada konflik-konflik internal apa sih yang kemudian terjadi, ya, ketika menelurkan sebuah program, misalnya konfliknya seperti apa, ketika menetapkan sebuah gagasan konfliknya seperti apa, dan seterusnya. Ini menjadi penting kalau menurut saya agar buku ini kemudian menjadi lebih baik lagi. Tetapi kekurangan-kekurangan itu saya pikir memang bukan lagi tugas Pak Eri, ya. Saya berharap ini menjadi PR, menjadi tantangan bagi saya misalnya, murid beliau, bagi teman-teman yang lain, ya, para alumni Dompet Duafa, ya, teman-teman beliau yang berjuang sama-sama di Dompet Duafa, untuk kemudian menulis detail-detail itu, menulis cerita-cerita itu, untuk kemudian membuat melengkapi buku ini, ya.
sehingga dengan demikian akan lebih kaya kemudian, ya. Nah, bagi Anda para pembaca, ya, pembaca buku ini, kalau Anda adalah aktivis sosial, ya, aktivis Jiswaf, Anda akan sangat terbantu membaca buku ini, ya. Anda akan punya standar, ya. Kalau Anda punya lembaga, Anda akan punya standar. Oh, membuat lembaga sosial Islam itu seperti ini loh, standar-standarnya, ya. Yang berikutnya adalah untuk melangkah ke depan, bahkan buku ini bisa Anda jadikan sebagai pedoman, ya. Pedoman yang paling penting adalah pedoman nilai, ya. Dan yang kedua adalah pedoman strategi. Artinya melangkah ke depan itu antara nilai dengan strategi itu sesuatu yang harus terus beriringan. Jangan sampai strateginya terus ke depan, ya, sementara nilainya tertinggal di belakang, ya. Atau kebalikannya, menjadi lembaga yang penuh nilai, ya, nilainya maju ke depan syarat dengan nilai, tetapi strateginya ketinggalan di belakang. Nah, ini sesuatu yang keliru. Maka antara nilai dan strategi harus seimbang, ya. Jadi melangkah bersamaan sehingga lembaga bisa maju dan kemajuannya itu tidak sampai meninggalkan nilai-nilai dasarnya. Dan tentu saja buku ini sangat baik untuk menjadi bahan bacaan seluruh SDM dari lembaga Anda, agar semua SDM bisa memahami kemana arah lembaga, seperti apa lembaga itu harus dijalankan, ya, seperti apa lembaga itu harus berperan di masyarakat. Yang berikutnya, ya, dengan membaca buku ini, kabar baiknya untuk Anda, ya, yaitu adalah lembaga Anda bahkan bisa lebih besar dari dompet duafa, ya. Jadi ini adalah dapurnya dompet duafa, ya. Kalau Anda bisa menguasai ini dan kemudian menambahkan sedikit saja strategi, kreativitas, gitu, ya, lembaga Anda bisa lebih besar dari dompet duafa, ya. Nah, ini sesuatu yang saya pikir sangat penting, karena dengan menulis buku ini Pak Eri membuka jalan bagi lembaga-lembaga lain agar bisa menyalip dompet duafa, ya. Ini artinya beliau sedang mengajarkan kita fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi, dan saya pikir Pak Eri akan sangat senang, ya, apabila dompet duafa kemudian disalip misalnya oleh lembaga A, ya, kemudian lembaga ini disalip lagi oleh lembaga B, lembaga B nanti didahului lagi kemudian, ya, oleh lembaga C dan seterusnya, ya, sehingga kemudian secara keseluruhan umat ini kemudian punya lokomotif yang banyak, ya, bukan hanya dompet duafa tetapi banyak lembaga yang kemudian sama-sama memajukan umat ini kemudian, ya. Jadi kesempatan kali ini saya harap kalau Anda belum memiliki buku ini, segera ke toko buku atau hubungi penerbitnya, ya, Republika Penerbit, untuk kemudian membaca buku ini, dan kita kemudian bisa berdiskusi bersama-sama tentang buku ini. Terima kasih banyak teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.